Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan secara online, secara Zoom yang ada di Jakarta. Saya mau menyapa Shalom. Haleluya. Apa kabar sore hari ini? Dahsyat luar biasa karena kita mempunyai Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Saudara siap memuji Tuhan? Katakan yes. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama. Boleh kasih salam kiri kananmu, kasih salam yang hangat, kasih salam yang manis. Tatap sebelah kiri kananmu, kasih senyum yang terbaik. Haleluya. Amin. Yuk sama-sama kita mau bertepuk tangan, kita mau memuji Tuhan. Amin. Engkau bersamaku.
atas kepalamu. Come on. Dan keselamatan. Kuat tanganmu, engkau tempat perlindungan kami. Amin. Subah lagi katakan, engkaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang memberikan kemenangan. Amin. Siapa sumber kuat kita? Siapa namanya? Sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau terlalu baik bagi kami. Dan sore hari ini Tuhan, kami mau datang di rumah-Mu Tuhan, membawa hati kami, membawa kerinduan kami untuk datang menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu Yesus, membalas akan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Lihat setiap hati kami Tuhan sore hari ini. Dan satu kerinduan kami Tuhan, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami agungkan di tempat ini. Yesus, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkau tempat perlindungan kami, Engkau menara yang teguh. Dan hanya padamu Tuhan kami berseru. Dan kami percaya Tuhan sore hari, setiap kami yang datang dengan lemah, kami percaya kami sudah mendapatkan kekuatan yang baru. Saat kami datang saat ini Tuhan yang sakit, kami percaya kesembuhan sudah terjadi. Bahkan setiap kami yang mungkin tertutup jalan, kami percaya di dalam Engkau ada jalan keluar. Sebab Engkaulah jawaban kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku.
Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Nyanyikan pujian ini. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Amin. Biar mulut kami terus memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, mengagungkan nama-Mu Yesus. Kau Tuhanku di atas segalanya, bersama Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.
Biar terus kami mau merasakan hari lepas hari kami semakin jatuh cinta kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang begitu indah, begitu manis. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus was the best thing I ever done. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus was the best thing I ever done. Oh, in the arms I feel protected.
tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Was the best thing I ever done. Haleluya. Saya serahkan kepada hambanya yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, Bapak Billy dan Ibu Merlin. Haleluya. Haleluya, mari yuk kita sama-sama kita doa. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Sungguh baik, teramat baik. Biarlah Tuhan seperti pujian tadi, kami terus merasakan falling in love with you Lord Jesus. In every whole of our life, kami tetap percaya, kami tetap berjalan dengan Tuhan. Kami tetap rasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami selalu merasakan kebaikan Tuhan. Bahkan biarlah hari-hari ini kami mau melakukan apa yang Tuhan mau. Seperti pertama kali kami jatuh cinta dengan Tuhan. Biarlah kehidupan kami terus Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu, pakailah hamba-Mu ini Tuhan. Suami istri, kami percaya Tuhan, biarlah perkataan Tuhan yang terjadi buat kami, bukan perkataan kami manusia. Dan biarlah ya Tuhan, pengurapan Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Dan setiap kami yang mendengar pun Tuhan, kami boleh menerimanya. Karena kami tahu kasih Kristus lebih besar dari segala-galanya dalam hidup ini. Thank you Lord Jesus. Biarlah iman kami tetap terus bertumbuh waktu kami dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, shalom. Shalom. Dengeran jelas kan suara saya? Jelas banget. Bersyukur di hari Minggu ini kita berkumpul di tempat ini. Kita diberi kepercayaan untuk bagi share tentang apa yang kita alami dalam hidup ini. Dan kemarin waktu saya diskusi sama istri, kita mau bagiin apa gitu kan. Tapi ada yang di dalam hati saya tuh kita mau bagiin tentang di Petrus 2 ayat 9, 1 Petrus 2 ayat 9 nyatakan bahwa coba kita baca ya. Bisa nggak multimedia tampilin? Kamu bacain bisa. Terima kasih pertama-tama untuk gembala kita Triple C, Kak Demak dan juga Kak Gideon juga yang terus mensupport Triple C ini. Kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat melayani juga. Hai untuk Kak Demak sama Kak Gideon yang ada mungkin sekarang lagi di Indonesia. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, firman Tuhan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin saudara? Amin. Jadi aku mau bagiin renungan tentang konsep yang maknanya itu dalam bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin saudara. Bahwa ketika kita menerima Yesus sampai Tuhan dan Juru Selamat, aku seperti ada sesuatu yang status baru gitu. Tuhan katakan bahwa jadi Yesus menyelamatkan kita, membuat kita menjadi imam, raja, yang imam dan raja. Jadi kalau kita hubungin dengan kehidupan kita, kebetulan saya bukan full time ya. Jadi saya tuh ya kalau bisa full heart melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Enggak selalu di dalam gereja. Saya juga harus bekerja buat keluarga saya. Saya juga harus ya pokoknya selain saya jadi
imam, saya jadi raja. Saya bisa kalau sebagai imam saya melayani di persekutuan, di community, dimanapun kita berada, dan di lain pihak kita jadi raja. Jadi kita harus bekerja, kita harus di marketplace. Kalau bisa jadi pengusaha, kita menjadi pengusaha. Kalau bisa jadi pengerja, ya pengerja yang baik gitu, seperti itu. Jadi saya kayak seperti ada yang Tuhan berikan tuh kepada saya suatu label baru bahwa kita adalah imamat yang rajani. Amin saudara. Jadi konsepnya itu melalui pembahasan ini yang kita punya tanggung jawab, kita punya kuasa. Amin saudara. Kita suatu saat bisa mendoain orang sakit, bener nggak? Tapi kita juga punya kuasa untuk bekerja sungguh-sungguh di marketplace. Jadi seperti itu. Tapi ya kita mau bahas yang aku ngerti, yang aku mau bagiin, yang konsep selanjutnya kakak bisa makna imamat yang rajani. Aku bagi seperti satu lagi kak, slide yang satu lagi. Kecil ya, maaf ya, nggak apa-apa lah. Jadi saya itu ada dua yang saya bagiin, bahwa yang satu imamat adalah panggilan suci kita untuk melayani Tuhan dengan sesama. Amin. Jadi kita sebagai imamat, kita melayani Tuhan dengan sesama. Tugas imam kan biasanya di bait suci, tetapi panggilan orang percaya itu banyaklah, nggak di bait suci aja. Jadi kita bisa menjadi imam waktu kita di atau kita di kumpulan-kumpulan orang, kita memposisikan diri kita sebagai imam. Jadi itu adalah panggilan Tuhan untuk melayani Dia dan panggilan kita untuk melayani sesama. Suatu saat sesama kita jatuh gitu, merasa, waduh, kayaknya gue udah mulai jauh daripada Tuhan ya. Tugas kita lah itu untuk, wah, ayo dong kita sama-sama. Mungkin dia kita ngalamin usaha yang jatuh atau apapun atau pekerjaan gak dapat di sini gitu kan. Atau nih, aduh, besok gue kerja di mana lagi nih? Tuh kan di Australia ini semua berdasarkan hourly ya. Semua kita bisa kerja, mau sisi apa, tapi belum tentu hari itu kerja juga, bener gak? Jadi ada teman yang harus kita kuatkan. Mungkin saya juga bisa ngalamin hal yang sama nanti suatu saat. Tapi kita dikuatkan dari teman-teman yang di komunitas ini tertentu. Yang kedua, rajani. Mengacu pada status kita sebagai anak-anak raja semesta di sini, menunjukkan kedudukan kita yang mulia dan berkuasa di dalam Kristus. Memberikan kita hak istimewa dan tanggung jawab yang besar. Saudara percaya gak sih kalau hari-hari ini kalau kita melayani Tuhan, tiba-tiba kita melakukan hal-hal yang kudus, kita yang melakukan hal yang Tuhan senangin, tiba-tiba Tuhan bikin kita jadi suatu hal yang levelnya naik gitu. Baik di perusahaan, baik di bisnis kita, suatu saat Tuhan bikin semua itu jadi mudah gitu. Tapi ketika kita jadi mudah gitu, kita juga memposisikan diri dengan tanggung jawab itu. Misalnya kita jadi, Tuhan angkat jadi leader lah, kalau misalnya di sini kan suatu saat jadi leader. Leader itu kan pasti kita kan dilihat kan, dicontoh, wah leadernya ini, wah baik banget ya, leader gue tuh baik banget. Terus leader gue tuh tidak jahat lah, baik tidak jahat. Tapi maksudnya sikap-sikapnya itu seperti ini. Saya kasih contoh untuk diri saya sendiri ya. Di tempat saya, mohon maaf, maksudnya beberapa orang bilang banyak bully gitu. Bule-bule atau apa, bukan saya menghakimi, tapi ketika gitu mereka tuh bisa swearing gitu, bisa mengumpat gitu, kasar gitu kalau misalnya dia nggak suka sama kita gitu. Apalagi kalau kita kelihatan tidak skillful. Jadi ada satu yang dari baru masuk, dia gerindanya nggak proper gitu kan. Saya juga gerinda gitu, gerinda, kerjaan saya gerinda, dia nggak proper. Cuma dulu waktu saya pertama kali masuk, saya mungkin digituin, tapi
Saya karena itu bidangnya saya sudah pernah lakukan sebelum datang ke sini, itu kan jenis pekerjaan saya kan mekanik kan dulu di engineering di Indonesia. Jadi saya nggak terlalu jauh gitu untuk ini. Jadi saya cepat dan dia akhirnya saya berusaha untuk ngedorong, saya bikin suasana yang menarik gitu. Bikin suasana menarik, suasana yang nyaman. Tadinya orang suka swearing, saya nggak pernah swearing. You are number one. Saya langsung gitu. Bule semua gue bilang, you are, Sri Lanka, you are number one. Setiap jalan gue bilang, you are number one. Me? Dia bilang gitu kan. Yeah, you are number one. Saya bilang gitu, selalu saya ngomong gitu. Jadi budaya itu jadi ganti-gantian. Kalau saya nyelesain tugas, mereka ngomong, oh you are number one, mate. Gitu, selalu begitu. Jadi budaya jadi swearing, tapi tetap aja kadang-kadang swearing karena ketiban besi. Namanya besi ya, tak aduh, WTF lah gitu kan. Tahulah. Ketiban aduh. Gitu. Memang besi kecil, besi gede, apalagi gede. Bisa biru tangan kan. Nah itu jadi, terus kedua dia bilang, dia lama untuk itu. Saya juga kan, saya langsung ingat masa-masa saya itu. Tapi puji Tuhan, saya bisa nyiptain, akhirnya saya bilang, you are number one, mate. Walaupun gerindanya masih tidak bulat gitu kan, harus bulat. Dari situ akhirnya, kalau ada orang kan, karena besi, kita harus dorong troli itu berat sekali kan. Jadi aku budayakan, ada orang dorong, aku dorongin sampai posisi yang, jadi aku inisiatif sendiri. Jadi lama-lama bulenya jadi bantuin aku dorong gitu. Jadi suasananya jadi berubah karena mungkin karena aku, tapi itu yang aku buat. Jadi ternyata karena kan kalau kita nggak lakuin itu, kalau kita jenis pekerjaan kita malas, jadi makin malas kan kita. Padahal kita butuh duitnya, bener nggak? Kita butuh dolar di sini. Nah disinilah bahwa konsep itu aku coba terapin. Menjadi raja yang kedudukannya Tuhan kasih hak-hak istimewa. Tiba-tiba kita punya hati nurani apa ini ya, yang Tuhan kasih gitu tiba-tiba, apa namanya, insting. Atau yang kita bisa gerakin di dalam tubuh kita supaya kita melakukan dan orang itu melihat, oh iya ya, ada Yesus di dalam diri saya gitu. Seperti ya karena sifat melayani aja. Sesimpel itu sih saudara. Terus kalau konsep itu digabungin, ya kita mengabarkan panggilan kita, hidup kita dalam pelayanan, penuh kuasa dan kemuliaan, mencerminkan karakter Kristus. Semua dari kehidupan kita, waktu kita nyetir atau kita apa. Emang sih, jujur aja masih. Karena manusiawi kita, jujur ya, kadang manusiawi kita dan budaya-budaya di sini akan mempengaruhi kita. Kalau misalnya kita bergaul sama orang yang suka swearing, mau kita nyetir, mau kita kemana, pasti swearing lah. Tapi ya janganlah, karena kita imamat yang rajani. Amin? Ada amin saudara? Oh ya, ini. Lihat dong. Yang satu, slide selanjutnya. Saya bagi beberapa konsep. Siapa itu? Teman saya itu. Ada ketika kita menjadi imamat yang raja nih, yang kembali kita bilang, saya seperti aku bilang pertama kali, kita punya identitas baru dalam Kristus. Amin. Amin. Jadi kita dulu dari gelap ke terang. Jujur aja saya tuh, bahkan setelah kita nerima Yesus, banyak juga saya jatuh dalam dosa. Jujur aja, maksudnya ada hal-hal yang saya perbuat. Waktu saya punya perusahaan, saya melakukan sesuatu yang menjijikan buat Tuhan, ada, sehingga perusahaan saya bangkrut, bisa jadi kan. Tapi kembali lagi, Tuhan memberikan label waktu dia kepada saya bahwa, dan kepada kita semua, kita adalah imamat yang rajani. Dari gelap ke terang. Amin. Kita adalah dipanggil keluar dari kegelapan dosa menuju terang yang Kristus yang ajaib. Inilah langkah pertama memahami identitas baru kita sebagai imamat yang rajani. Kedua, kita identitas barunya ada anak Allah. Amin. Ya pastilah. Waktu tadi pagi kita chat ada sekitar di chat grup ya, grup keluarga.
Ya ini orang ini nih. Orang ini bilang, ah, itu di belakang dia. Orang ini bilang, ya tugas kita ngopi, terus apa lagi, Pak? Menikmati Kristus. Keren kan? Tugas kita tuh ngopi, menikmati Kristus, kan ngomongan santai kan. Udah ngopi, kita menikmati Kristus, terus satu lagi apa, Peng? Di itu ya, dia bilang gitu. Yang saya pahami di situ bahwa nggak ribet-ribet juga gitu jadi anak-anak Allah gitu. Jadi eh, kita juga pada saat kita ngopi, kita bisa ngerenungin Kristus sebagai oh Tuhan terima kasih, Tuhan kasih kita ngopi gitu. Itu kebetulan saya suka ngopi gitu, sampai asam lambung. Kalau ada asam lambung, aduh gayanya macem-macem lah. Tapi setidaknya kita adalah identitas baru anak-anak Allah. Bahwa kita diangkat menjadi istimewa. Saya kalau punya dia nih, Shannon, itu anak saya, dia pasti istimewa buat bapaknya gitu. Dia kalau misalnya minta jajan, walaupun dia lagi eh, misalnya tidak nurut sama papanya, tetap aja gitu, karena dia anak-anak Allah, tetap aja gue pengen beliin gamyam. Kalau dia minta di calls kan, tapi dia manis, apalagi dia manis, ada dia yang saya rencanakan buat dia, baik dia sekolahnya dia, baik eh, yang remeh-remehnya saya sediain, apalagi yang saya planningin buat dia. Saudara percaya Allah akan memplanningkan sesuatu yang baik? Amin? Amin? Buat keluarga kita? Percaya aja, karena kita anak-anaknya. Yang kedua, bangsa yang kudus. Sebagai imat yang rajanya dipanggil untuk hidup kudus, mencerminkan karakter Allah. Gak mungkin lah, Samantha tuh anak saya yang pertama, pasti agak mirip. Bener gak? Mirip ya gaya-gayanya. Berharap ya, saya berharap karakternya mirip saya juga, yang baik. Yang jahat jangan. Yang baik. Karena karakter kan saya akan dibentuk dari satu akhirnya menimbulkan karakter. Benar nggak saudara? Nggak mungkin orang pemarah kalau mulainya dari marah sekali, pasti dia marah jadi pemarah. Benar nggak? Orang yang suka baik, bukan baik, suka senyum, karakternya nanti kan timbul sendiri. Ketika dia nggak senyum, aduh, aneh mukanya gitu, karena dia kan tukang senyum gitu kan. Itu karakter nggak bisa, pasti harus dibentuk. Dan saya percaya kita akan seperti karakternya itu seperti Allah kita. Amin. Amin. Ya udah, slide terakhir nih dari saya. Kelihatan ya, itu tanggung jawab. Jadi sebagai imamat yang rajani pasti sebagai imam kita punya tanggung jawab, sebagai raja kita punya tanggung jawab. Ya tanggung jawabnya itu ya melayani dengan sepenuh hati, terus menjadi terang dari gelap, memerintahkan Injil, dan membangun tubuh. Dari keempat ini saya percaya Bapak Ibu pasti mengerti tanggung jawab itu. Kita sebagai imam, sebagai raja, percayalah bahwa ketika teman kita lagi kesulitan, dia lagi jatuh, atau mungkin dia merasa Tuhan jauh daripada hidupnya, itu tanggung jawab kita. Setidaknya kita ngingatin, betul kan? Setidaknya kita ajaklah di dalam komunitas yang ini, yang kita, atau ketika dia perlu bantuan, kita semampu kita bantu, karena kita adalah raja. Nggak usah takut tuh saudara, kita nggak punya duit, amin, bantu. Kalau bisa, ya itulah tanggung jawab. Apapun yang kita lakukan, kita sebagai imam dan sebagai raja, kembali kita tanggung jawab pada Tuhan. Inilah yang bisa saya share hari ini.
kita mau tektokan sama istri, gantian dia gitu. Karena emang ja, eh, pastor, ayo kita masih komunitas yang kecil ini coba bagilah. Siapa lagi kan kalau bukan kita nanti karena status kita anak Allah, imamat yang rajin gantian loh. Amin. Ayo, saya panggil istri saya. Tinggal chat ini nih. Oh, udah ada. Haleluya. Masih semangat nih? Udah ada haleluya. Ini kayak ini ada tante di sini, dia seneng banget Tante Chana. Kalau ngomong di rumah suka Sunda Tea, jadi ada haleluya. Gitu loh. Puji Tuhan, terima kasih untuk Pak Billy. Saya akan lanjutkan. Jadi waktu kita menjadi anak Allah, kita percaya kepada Tuhan, ada satu gelar yang kita terima yang selama ini kita mungkin mengabaikan. Kita jadi imamat yang rajani atau kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita punya label. Saya senang sekali kalau lihat acara di TV gitu yang prediksi, saudara, acaranya Andre gitu. Saya senang sekali nonton dia. Selain lucu, saya ada satu kata motonya bilang ini, siapa kita gitu kan. Nah sekarang kita kalau ditanyain siapa kita? Imamat yang rajani, panjang ya. Tapi saudara, kalau kita memahami betul apa arti imamat rajani, ternyata kita punya makna yang ini sangat punya makna yang dalam, saudara. Kita itu waktu ini nanti, oh iya boleh ditampilin ya. Jadi waktu kita menjadi imamat yang rajani, kita punya label. Siapa kita? Kita adalah imamat yang rajani. Saudara dikasih Tuhan, imamat rajani, apa itu imamat rajani? Tadi suami saya udah jelaskan. Dan waktu di dalam perjanjian lama, saudara, waktu imam membawa persembahan, umat Israel gak ada satupun yang berani bawa persembahan kepada Allah. Gak ada satupun yang berani. Jadi mereka pakai imam besar, imam ketua untuk bisa, imam kepala untuk bawa persembahan. Karena mereka takut apa? Mereka takut mati. Karena orang Israel pada waktu itu mereka merasa mereka berdosa, mereka gak layak untuk menghadap Tuhan. Dan kemudian waktu di perjanjian yang tadi kita sudah baca di dalam Petrus, itu Tuhan kasih label buat kita. Yang buat kita jadi imamat rajani adalah Yesus sendiri. Waktu dia mati di atas kayu salib, dia mengorbankan dirinya, dia sebagai domba, darah domba. Yang kita selalu nyanyi darah domba itu Tuhan Yesus. Dia mengorbankan dirinya supaya apa? Kita layak, dilayakkan sama Tuhan. Jadi bukan karena usaha kita manusia, tetapi usaha Tuhan datang kepada kita supaya kita dilayakkan. Jadi kita gak perlu pakai imam, kepala imam lagi untuk bawa korban kita. Nah sudah dikasih Tuhan, apa korban kita hari-hari ini? Mungkin kalau di Triple C korbannya teman-teman harus datang lebih awal untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Siapin kabel, siapin kelihatannya kayak receh, remeh-temeh. Tapi kalau nggak teman-teman datang awal mungkin nggak ada kebaktian ini, saudara. Kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman kita yang luar biasa. Haleluya. Jadi korban, kita persembahin korban sebagai imam. Label kita sebagai imam, kita bawa korban. Ini untuk hal-hal yang kelihatan. Tapi mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang menjadi korban kita? Sebelum kita datang ke tempat ini mungkin banyak masalah. Mungkin kita diomongin mungkin diomongin, atau mungkin kita jadi ada orang yang menyakiti hati kita, tapi kita tetap melayani Tuhan, tetap main keyboard, tetap main bass, tetap nyanyi, menyembah kita ya Tuhan ampuni orang-orang yang ada di dimanapun gitu, saudara, yang mungkin yang menyakiti hati kita, tapi kita tetap melayani, itu korban, persembahan yang kita bawa. That's why orang bisa ngerasain hadirat Tuhan, karena apa? Kita masih tetap melayani Tuhan, kita tetap bisa mengampuni orang. Itulah korban persembahan. Waktu kita disakiti, kita tetap
mengasihi. That's sacrifice. Makanya dibilang korban pujian ya, saya hari-hari saya Tuhan, oh korban pujian tuh waktu kita mau bawa korban persembahan sama Tuhan. Mengapa Tuhan bilang, Tuhan gak pengen persembahan apa lagi selain persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena Tuhan cuma mau korban dari pribadi kita. Supaya kita hidupnya, dan bukan usaha kita saudara, tapi apa yang tadi kita sudah lihat tadi, ternyata lewat pengorbanan Tuhan Yesus kita semua dilayakan. Amin. Amin. Kemudian sudah dikasih Tuhan, ya gimana supaya kehidupan kita ini bisa dibilang label kita sebagai imamat yang rajani. Kita punya dua hal yang saya mau bagiin adalah kita senang berdoa. Berapa banyak yang di tempat ini yang suka berdoa? Ya nggak usah angkat tangannya, kita angkat tangan. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan, kerinduan anak-anaknya. Tuhan tahu setiap pribadi kita. Saya percaya kalau kita punya label anak Tuhan, yang pasti kita selalu harus cari wajah Tuhan, kita doa. Dan bukan cuma doa di dalam kamar saudara, tapi saat dimanapun kita berada, hubungan kita sama Tuhan harus tetap kita jaga sebagai anak Tuhan. Saya akan bagiin satu di dalam gimana sih kehidupan kita supaya terus tenang berdoa. Gimana supaya kehidupan kita terus tetap berdoa dan apa yang kita nikmati, apa yang kita rasakan. Yang pertama, kita diberikan kunci akses. Amin. Saya ingat saudara waktu kita ke Gold Coast, kita kebingungan waktu kita mau keluar nih, mau pergi ke karena kita udah mau check out dari hotel dan kita banyak banget barang-barangnya. Kita banyak banget bawa bagasi luggage saudara kan. Terus kita bilang gimana ya supaya kita bisa jalan, masa kita bawa koper segambreng ini kan. Dan akhirnya kita nanya sama reception gak mau nitip karena terlalu banyak barang. Dan akhirnya kita dikasih kunci, tetapi syaratnya harus bayar. Jadi akhirnya saudara kita bayar dan kita dikasih kunci, dua kunci. Kunci yang pertama adalah akses menuju lift. Nah kalau nggak ada akses menuju lift, kita nggak bisa masuk ke tempat storage ya itu. Setelah itu saudara sampai di storage, kita nggak bisa sekonyong-konyong masuk ke dalam storage. Kita dikasih lagi akses untuk boleh taruh luggage-nya di dalam storage. Nah seperti mungkin gambarannya seperti itu, waktu kita senang berdoa, kita dikasih kunci akses yang membuka pintu surga, dan sebagai imamat terjani kita memiliki akses langsung kepada Tuhan. Jadi waktu zaman bangsa Israel mereka harus pakai imam, tetapi zaman sekarang waktu, tempat, dimanapun, kapanpun kita bisa berdoa, kita bisa minta sesuatu sama Tuhan, kita bisa tanya Tuhan. Saya ingat saudara kesaksian dari Tante Shana lagi nih, karena sering ngobrol soalnya sama Tante. Waktu dia cerita soal dia mau jual rumahnya saudara, dia bilang Tuhan gimana caranya supaya saya bisa jual rumah ini. Dia bilang, terus dia katanya dengar suara Tuhan bilang dia akan menghandle semuanya. Dan saudara dikasih Tuhan, Tante ini punya shelter anjing yang di Lembang. Dan akhirnya dengan caranya Tuhan, anjingnya bisa mati satu-satu. Bukan dengan pikirannya Tante Shana, tetapi kekuasaannya Tuhan. Saya cuma mau ngambil kesaksiannya gini, oh ternyata ya segala sesuatu yang kita minta gak harus masuk kamar terus berdoa. Dimanapun, kapanpun kita ngomong, kita bangun komunikasi dengan Tuhan. Kita diberikan akses kan, jadi kapanpun, dimanapun kita bisa berbicara dengan Tuhan. Amin. Amin. Saya akan skip yang lain ini karena waktu saudara. Dan saya akan lanjut ke menjadi saksi Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, senang berdoa. Yang kedua,
senang bersaksi, menjadi saksi Kristus. Jadi dimanapun kita berada sebagai imamat yang rajani, saudara. Waktu kita terima sesuatu dari Tuhan, berkatnya, kasihnya yang kita rasain, jangan kita keep sendiri. Amin. Tapi waktu kamu dikasih kesempatan untuk berbicara tentang kasih, kemurahan Tuhan, ngomongin aja, kasih tahu aja. Mungkin pada saat itu orang yang gak mengenal Tuhan, mereka jadi kenal, oh ternyata itu loh Tuhan yang kalian sembah. Ternyata Tuhan yang kalian sembah itu sedemikian luar biasanya. Saya punya kesaksian saudara, mungkin saya sudah pernah saksian kepada sebagian teman-teman. Waktu saya bekerja di satu farm nursery gitu, ada satu teman saya, dia setiap hari dia harus menyuntikkan insulin ke dalam tubuhnya karena dia punya diabetes gitu. Terus seumur hidup dia masih muda, sangat muda, lebih muda dari saya. Terus saya bilang kamu harus suntik setiap hari ini, kalau enggak suntik gimana? Dia orang kulit putih saudara, dia bilangnya kalau saya nggak suntik nanti saya gulanya bertambah dan saya akan semakin lemes badannya. Jadi saya harus suntik tiap hari. Saudara bisa bayangkan kalau setiap hari dia harus suntik insulin ke dalam badannya. Kemudian saya cerita gitu, saya punya kesaksian waktu Tuhan menjamah kista saya dan saya dinyatakan sembuh oleh dokter. Ria sama Daniel tahu karena kita sama-sama pelayanan dulu. Waktu itu saudara, Tuhan menyembuhkan secara mujizatnya. Terus dia bilang gini, oh ya berarti emang masih berlaku mujizatnya Tuhan yang dahulu, yang dia bilang yang cerita dulu tuh Tuhan Yesus sekarang masih ada. Tuhan Yesus itu tetap sama dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Waktu kamu percaya akan dia, saya percaya kamu pasti disembuhkan. Gak harus suntik insulin tiap hari. Soalnya dikasih Tuhan, saya percaya hari-hari ini Tuhan memberikan kesempatan buat kita sebagai label kita sebagai imamat yang rajani. Kita level up. Banyak orang Kristen datang ke gereja hanya tanya apa yang dapat, apa yang nanti orang gereja kasih buat saya, iya gak? Apa yang ada makan gak? Kalau gak ada makan aku gak mau datang gitu misalkan ya. Kalau nggak ada yang khotbah ini saya nggak mau datang. Itu berarti kita nggak mau memberi sesuatu. Tetapi waktu kita datang ke sini, kita bilang saya mau datang karena saya percaya Tuhan udah baik, Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup saya. Saya mau menyanyi, memuji Tuhan. Saudara, saya percaya orang-orang seperti ini Tuhan tidak akan tinggalkan, amin. Dan kita udah level up jadinya, bukan Kristen yang mau nanya, saya mau dapat apa? But what can I do? What can I do? Apa yang bisa kita lakukan? Sama kayak kita ke hotel kemana? What can I do for you? Nah kita di sini nih, kita jadi pejabat-pejabat imamat rajani saudara. Dimanapun kita berada, apa yang bisa saya bantu? Kita jadi saluran berkat buat orang banyak. Menjadi saluran berkat. Dimanapun kita berada, di tempat kerja, di keluarga, biarlah kita jadi berkat. Amin. Teman-teman dikasih Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Haleluya. Saya mengundang suami saya kembali. Kita akan menutup sharing kita hari ini dengan, saya tidak akan bahas poin per poin. Teman-teman bisa nanti kalau ada yang mau saya akan bagiin PowerPoint-nya. Yuk. Tantangan dan kemenangan yang akan dibagi. Saya akan bahas tantangannya, cobaan duniawi. Cobaan duniawi. Hidup kudus dalam Kristus. Amin. Opositnya ya. Penganiayaan, Keteguhan iman. keraguan diri, Keyakinan dalam identitas baru. ketakutan, Keberanian dalam Roh Kudus. amin. Jadi kita lawan semua kata-kata negatif yang masuk dalam pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Tantangan ada, kemenangan. Godaan duniawi, kita bilang harus hidup kudus dalam Kristus. Penganiayaan, bisa baca nggak teman Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan? Kecil. Keteguhan iman.
Keraguan diri kita bilang keyakinan dalam identitas baru. Ketakutan kita bilang sendiri keberanian dalam Roh Kudus. Ayat yang terakhir kita baca dalam Kolose 1 ayat 23. Sebab itu baca-baca sama-sama yuk. Yuk. Ayo Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan sama-sama. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu hendak bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Katakan amin. Amin. Siapa kita? Imamat yang rajani. Siapa kita? Imamat yang rajani. Amin. Puji Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Saya undang teman-teman imam musik. Punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, keagungan, dan segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Mari bersama sambil kita berdiri ya Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan dan keagungan, segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Haleluya. Hosana bagi Sang Raja. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana Mari umat bagi angkat Dia. suaramu katakan Hosana bagi Tuhan. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan kami mau mengenakan label kami yang baru sebagai imamat yang rajani. Biarlah kehidupan kami mau berubah Tuhan. Biarlah kehidupan kami mau terus tetap Tuhan menjaga hubungan kami dengan Engkau. Biarlah kehidupan kami terus menjadi berkat Tuhan.
dimanapun kami pergi dan berada Tuhan Yesus. Dan biarlah ya Tuhan, kami tetap terus menjaga hubungan intim kami dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau ada Tuhan dimanapun, kapanpun. Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Biarlah pengurapan Tuhan Engkau kembalikan buat hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan Yesus, biar kasih Tuhan turun buat umat-umat-Mu. Sehingga waktu mereka dengar, mereka sudah dengar firman-Mu, mereka boleh diubahkan, mereka boleh Tuhan menjadikan Tuhan kehidupan mereka baru Tuhan. Sebagaimana firman-Mu Tuhan, sebagai imamat yang rajani. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih Tuhan. Kita semua diberkati sore hari ini, amin. Berapa banyak kita yang diberkati, boleh lambaikan tangan saudara. Thank you buat hambanya yang luar biasa, Pak Billy dan Ibu Merlin. Wah, ini pasangan suami istri yang luar biasa ya. Saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan sore hari ini. Tuhan memberkati keluarga ini lebih lagi, dan biarlah lewat setiap talenta yang diberikan dapat memenangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Dan saatnya kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita, tanda syukur kita. Saya mengundang para kolektan, Sasa untuk menjalankan persembahan. Ya, sambil Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan, kita nyanyikan satu pujian. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Oh, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku sama-sama nyanyikan pujian ini ya, sambil berdiri Bapak Ibu Saudara. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku lagi katakan, aku diberkati, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, aku diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita, amin. Haleluya. Haleluya. Kita akan menyaksikan pengumuman. Ini guys, kita akan memberikan kejutan buat kok saya kasihan banget ya, hari ini nggak ada yang ngucapin. Di grup sepi, ada ayam. Apakah yang akan kita berikan surprise hari ini? Ada mau tahu? Saya juga pengen tahu ekspresi kok saya. Mari kita lihat, kasihan banget sih. Shit, Uncle Iksan. Shit.
Kadonya ada guys. Coba buka dulu. Buka dulu. Si Ratna. Itu dia. Keyboardnya. Keyboard. Dan teman-teman. Itu dia. Kado ini. Excited. 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 Lihat dari harganya. Happy birthday to you. Ya, hari Happy birthday. Happy birthday. Buat keyboardis kita yang Ya, luar biasa. yang selalu Ko setia. Engsa, yang selalu setia ya. Ya, Menemani kita. ya puji Tuhan. Sama-sama melayani Melayani tempat di ini. Triple C. Jadi dibuat spesial. Ada videonya. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah Ko Engsa terus dipakai Tuhan lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus memberkati Triple C dan gereja-gereja yang ada di Melbourne. Haleluya. Melbourne ini ya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sudah diberi berkati dengan ibadah hari ini, amin. Minggu Amin. depan masih ada ibadah lagi. Kita tetap doakan gembala kita Kak Demak yang masih di Indonesia dan mereka juga pelayanan di Pineng terakhir kemarin. Tuhan pasti pakai dengan pengurapan dan luar biasa dengan dahsyat banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita saat ini kita juga kalau ada teman-teman di sekitar atau teman-teman kerja boleh diajak untuk boleh ada yang baru pertama kali datang. Oh Tante iya. Shana, selamat datang. Selamat datang di Triple C Terima kasih Tante. sudah datang di tempat Puji ini. Tuhan, kami Tuhan sangat memberkati. kami sangat sungguh senang sekali Iya. lihat ada jiwa baru, ada puji Tuhan happy. ya. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan menutup ibadah kita ibadah hari ini dalam doa. Saya ajak kita semua untuk berdiri. And see my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, 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 how great Kami mengucap syukur Tuhan, betapa besar Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat ibadah Triple C hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat umat-umat-Mu yang sudah datang Tuhan. Bahkan umat-umat-Mu yang ada Tuhan di dalam Zoom. Tuhan, kami percaya Engkau yang lebih tahu apa yang menjadi Tuhan kebutuhan mereka. Biarlah Engkau menjawab, Engkau menolong Tuhan.
kebutuhan umat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Perdana Menteri Tuhan Australia Tuhan Anthony Albanese dan sejenjang Tuhan pemerintahan yang ada. Biarlah Engkau memberkati Tuhan pemerintah di negara ini, di mana kami bekerja, di mana kami hidup Tuhan. Biarlah ya Tuhan ada kedamaian buat Australia. Biarlah Tuhan Engkau memberkati bangsa ini Tuhan. Bahkan berkati juga tempat di mana kami bekerja Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Biarlah ya Tuhan banyak jiwa yang boleh datang juga Tuhan di Triple C ini, bahkan mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan mereka Tuhan. Ini kerinduan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami akan pulang. Kami percaya Tuhan berkat-berkat ilahi menjadi bagian kehidupan setiap kami umat-umat-Mu. Thank you Lord Jesus. Mari angkat tangan setiap kita. Terima berkat Tuhan. Kami mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan dan siap menerima berkat. Berkat-berkat ilahi kami percaya akan menjadi bagian kehidupan umat-Mu dari hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Saat Tuhan datang yang kedua kali menjemput kami mempelai Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. God bless you, happy Sunday.